Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum memulai materi, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Putri, silakan memimpin doa untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Khofifah, Hadir Bu. Nada Fitria Putri, Hadir Bu. Ria Anita Sari, Hadir Bu. hadir semua. Oke, pada pertemuan yang kemarin Ibu menjelaskan tentang makanan, minuman, halal dan haram. Dan Ibu juga menjelaskan bagaimana jenis-jenisnya. Dan materi yang ini Ibu akan menjelaskan tentang manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Bagaimana itu dikonsumsi untuk tubuh kita. Apakah itu baik ataukah tidak. Oke, sebelumnya buka LKS halaman 13. Sudah? Silakan kalian lihat penjelasan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Di situ dijelaskan ada 3 manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama itu mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Dan yang kedua yaitu memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman itu yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga yaitu terjaga kesehatan karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi itu harus bergizi, baik bagi kesehatan tubuh kita. Sebelumnya, halal. Halal itu apa sih? Ada yang tahu? Halal. Halal itu hendaknya sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat Islam, di dalam Al-Quran, baik segi jenis maupun bentuknya. Halal itu kalau di sini Ibu menjelaskan tentang makanan dan minuman halal. Halal hendaknya yang ingin kita makan, kita minum, dan untuk dikonsumsi yaitu sesuatu yang halal dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Dengan artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu tuh musuh yang nyata bagi manusia, bagi makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dan yang kedua yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal. Yang pertama itu kita lihat dari jenis halalnya. Dan yang kedua yaitu baik dan bergizi. Dan yang ketiga, makan dan minum tidak berlebih atau secukupnya saja. Karena di sini ada hadis yang menyatakan, hadis tentang makan dan minum tidak boleh berlebih-lebihan. Yang artinya anak Adam tidak mengisi penuh sesuatu wadah yang lebih jelek dari perut. Cukuplah bagi mereka itu berupa suap makanan dan dapat menegakkan punggungnya. Apabila kuat keinginannya, maka jadikanlah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk dirinya atau saudaranya. Maksud hadis di atas ini, Allah itu menyuruh kita untuk tidak makan atau minum secara berlebih-lebihan atau secukupnya saja. Karena Allah itu tidak menyukai manusia yang berlebih-lebihan. Sudah ada penjelasannya bahwa makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Oke. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apakah dari kalian ingin ada yang bertanya? Saya Bu. Oke, Nada silakan. Yang ingin saya tanyakan, maksud dari makanan dan minuman yang bergizi itu seperti apa ya Bu? Oke. Itu masuk dari hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman halal. Maksud dari baik atau bergizi itu, baik itu diperoleh dengan cara baik serta untuk mengkonsumsi bergizi untuk memperoleh kesehatan baik untuk tubuh kita supaya terhindar dari segala penyakit. Maksudnya itu, makanan atau minuman yang halal di sini yang terbilang baik yaitu bukan dari hasil curian. Karena sudah jelas bahwa makanan yang dihasilkan dari barang curian itu haram dan tidak diperbolehkan dikonsumsi. Dan makanan yang najis atau kotor seperti bangkai itu tidak boleh dikonsumsi karena itu tidak baik bagi kesehatan tubuh manusia. Paham? Paham. Oke, jika paham, Ibu cukupkan materi pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas akibat buruk dari makanan minuman haram yang kita ketahui.
Oke, tugas di rumah kalian baca dan kalian pelajari apakah akibat buruk dari makanan dan minuman haram itu. Paham? Oke, sebelum ibu tutup, untuk akhir pertemuan pada pagi hari ini, silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Putri? Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk tugasnya, kalian harus mempelajarinya di rumah ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.